Shalom para sahabat peziarah. Kabar Anda tentu saja saya harap baik-baik aja, dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau mengungkapkan isi hati saya. Saya terketuk hatinya untuk sedikit mengomentari apa yang dialami oleh Selamat sore dan selamat sejahtera. Salam semuanya yang di Aceh atau di seluruh dunia. Saya ini yang bernama Cut Fitri Handayani yang dinyatakan yang diviralkan dialami oleh Cut Fitri Handayani, saudari kita dari Aceh yang mengalami persekusi karena berpindah keyakinan dari Muslim ke Kristen. Kenapa saya tersentuh hatinya? Karena betapa berat hidup seorang manusia yang hidup di negara ini kalau dia memeluk agama Kristen. Memeluk agama Kristen seolah-olah menjadi musibah. Sangat mengerikan. Kita merujuk sejenak apa yang dialami oleh saudari kita Cut Fitri Handayani. Dengan tegas dia memberi penjelasan bahwa tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mempengaruhi dia untuk meninggalkan agamanya sebelumnya. Dia mempunyai pengalaman spiritual tersendiri yang sangat personal, yang tidak boleh diambil alih, diganggu gugat oleh orang lain, karena itu hak pribadinya dan kebebasannya. Yang kedua adalah dia seorang yang sudah dewasa, yang notabene memiliki hak menentukan dan memilih agama apa yang harus dia yakini. Tapi kenapa dia harus dipersekusi? Kenapa dia harus dilarang? Kenapa dia harus disingkirkan? Bahkan ada upaya penjemputan paksa. Dalam penjelasan-penjelasan saudari kita Fitri sangat jelas bahwa orang-orang di sekitarnya, dalam hal ini keluarganya, itu tidak setuju dengan pilihan. Saya menghargai keluarga yang ada di Aceh, bahwa itu memang ya ada perasaan janganlah kita berbeda karena selama ini sudah satu agama. Saya bisa memahami itu. Tetapi dari sisi lain, saya juga mengajak untuk melihat bahwa lihatlah seseorang itu memiliki pengalaman tersendiri, pengalaman spiritual tersendiri yang membuat dia lebih kuat, lebih kokoh untuk meyakini agama yang baru ini yang disebut dengan Kristen. Mungkin berbeda, mungkin kita tidak setuju, mungkin kita tidak sefaham dengan dia. Tetapi kenapa tidak kita memberi dia kebebasan? Toh itu dijamin oleh undang-undang di negara kita. Lihatlah perlakuan yang dialami oleh saudari kita ini. Anaknya direbut, diambil paksa. Bahkan dia mengaku dia difitnah oleh saudara-saudaranya dan macam-macam. Bagi saya, ya, sangat kasihan dan menyentuh rasa kemanusiaan saya. Karena itu adalah pilihan sebagai manusia dewasa. Dan dia bebas untuk mengekspresikan pilihannya, dan kebebasannya itu pun tidak mengganggu orang lain. Dan tidak ada unsur provokasi yang mempengaruhi dia di sana. Mestinya yang pertama kita lakukan adalah kita menghargai sikapnya, kita menghargai pilihan. Beda sekali dengan pengalaman lain kalau kita membandingkan bagaimana yang dari Kristen atau pemeluk agama lain. Kalau dia meninggalkan agama Kristen dan agama-agama lain dan memeluk yang agama barunya, misalnya Muslim, yang seringkali disebut adalah mu'alaf, itu malah dipuji-puji,
disambut dengan meriah dan di expose sedemikian rupa, dan sepertinya suatu kemenangan. Betul, menang karena bisa mendapatkan satu orang yang mendapatkan hidayah. Oke, bagi saya silahkan saja, itu kebebasan dia, itu adalah pilihan dia, dan kita harus menghargai. Tapi terlepas dari itu semuanya, sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang pengikut Kristus, saya diingatkan oleh kata-kata Yesus Matius bab 16 ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku." Sebagai pengikut Kristus, saya diingatkan kembali bahwa ternyata untuk mengikuti Kristus itu tidak mudah. Dan ada yang harus kita bayar. Ada pengorbanan yang kita berikan. Yang paling berat adalah menyangkal diri. Siapa sih yang mampu menyangkal dirinya bahwa dia adalah bagian dari keluarga batihnya? Siapa yang bisa menyangkal dirinya bahwa dia punya saudara, dia punya ayah, dia punya ibu, dan atau tiba-tiba dia mengatakan saya tidak punya ayah? Tidak. Yesus lebih ngeri lagi, mengatakan bahwa siapa yang mengikuti aku harus mencintai aku lebih dari ayahnya, lebih dari ibunya, baru dia layak mengikuti aku. Otomatis total menyangkal semua ikatan-ikatan duniawi seperti itu, bahkan ikatan-ikatan sosial. Supaya apa? Supaya fokus untuk mengikuti Kristus. Setelah menyangkal diri dan melepaskan diri dari ikatan-ikatan itu, maka yang kedua adalah siap memanggul salib, memikul salib, menanggung penderitaan, siap berjuang, siap setia, siap berada dalam cobaan terus-menerus, bahkan mungkin ancaman. Lalu baru mengikuti Yesus. Para sahabat peziarah yang diberkati oleh Tuhan pada saat ini, dengan demikian kita mau melihat kembali seberapa besar keinginan kita, seberapa besar kesetiaan kita untuk mengikuti Kristus, seberapa besar kerelaan kita untuk berkorban, bahkan rela menderita kehilangan nyawa demi mengikuti Yesus. Nah, pada zaman ini, pada situasi-situasi sekarang ini, menurut saya kita butuh yang disebut dengan martir-martir iman. Orang yang rela mempertaruhkan hidupnya demi mengikuti Kristus, dan dia memberi kesaksian itu tanpa gentar, tanpa takut, tanpa malu, dan tanpa ragu-ragu. Saudari kita, Cut Fitri Handayani, sudah membuktikan dan sudah memberikan teladan yang baik bagaimana dia menghayati keyakinannya, keinginannya untuk mengikuti Kristus. Kendati dia dibuang, dipersekusi, bahkan dipaksa untuk meninggalkan keyakinan yang barunya, tapi dia tetap mengatakan, tidak, apapun yang terjadi, saya akan tetap mengikuti Yesus. Kekuatan dan kesetiaan seperti ini, saudara-saudara, kita butuhkan pada zaman ini sebagai kesaksian kita, supaya menjadi juga martir-martir putih, martir yang rela mengorbankan apapun demi Kristus yang kita. Saya menyapa Anda semua para sahabat peziarah. Semoga Anda juga termotivasi dan semakin berakar dalam Kristus untuk tetap setia
penyangkalan diri, memikul salib, lalu mengikuti Yesus. Mari kita ikuti Yesus dengan senang hati, dengan gembira, kendati kita harus menyangkal diri dan harus memikul salib. Karena pada akhir perziarahan ini, kita akan tampil sebagai pemenang. Kita akan tampil sebagai anak Allah yang setia melakukan kehendak Allah. Salam Tuhan